Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi barakatihi turfa'ud darajat wa bi ma'unatihi ta'ummul khairat wal barakat wa tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul aradina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi afdhalus salawat. Allahumma fasalli wa sallim ala habibinal mustafa Muhammad khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi dzawil afdaliyat. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna hadzal yawm yawmun 'azim wa 'idun karim ahallallahu fihi at-ta'am wa harrama 'alaikum fihi as-siyam wasilul arham tadkhulul jannata bisalam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Idul Fitri tahun 1446 Hijriah ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya seluruh karunia, kenikmatan, baik yang kecil sampai kenikmatan yang sangat besar. Khususnya nikmat kita mampu menyelesaikan ibadah puasa dan semua ibadah penyerta lainnya pada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh dan pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ada banyak karunia Allah kepada kita semuanya, hamba-hambanya yang beriman pada bulan Ramadan yang telah kita lalui 1 bulan penuh. Di antaranya adalah Ramadan sebagai bulan berkah, Ramadan sebagai bulan Al-Quran, Ramadan sebagai bulan sosial dengan zakat dan sedekah kita masing-masing. Jamaah sekalian, yang kedua misalnya Ramadan bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan dari api neraka, dan hal itu terjadi setiap malamnya dari awal malam Ramadan sampai akhir malamnya. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah mempunyai hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang mendapatkan hal itu, jamaah sekalian. Yang ketiga, bahwa Allah memberikan kepada kita pelipat gandaan pahala setiap amalan ibadah mahdhah maupun ibadah sunnah dan semua ibadah sosial kita semuanya, termasuk pelipat gandaan salat malam puncak di malam Lailatul Qadar yang kebaikannya di malam itu lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 84 atau 83 tahun. Pada saat kita beribadah pas di malam itu, maka kita sudah dilipat gandakan oleh Allah sama dengan kita beribadah 1000 bulan atau 84 tahun seusia manusia pada umumnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita semuanya telah mendapatkan keberkahan Ramadan tersebut dan diterima olehnya sebagai tabungan terbaik kita kembali kepada Allah dan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi jamaah sekalian, kita sebagai manusia biasa, kita juga sadar di sana sini masih banyak mungkin amaliyah yang belum sempurna, jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kita sebagai hamba Allah yang biasa, kita selalu memohon kepada Allah agar apa yang kurang berkenan Allah menyempurnakan semua ibadah kita yang masih kurang. Allahumma tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, generasi penerus mereka semua, para ulama, para aulia, para syuhada, dan orang-orang soleh termasuk kita semuanya, mudah-mudahan istiqomah meniti jalan beliaunya sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah kita diizinkan mendapat syafaat beliau, minum telaga beliau, dan diakui sebagai umat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Saya diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara seiman saya di sini dari Kecamatan Kebonsari ini. Saya melihat di wajah-wajah kita semuanya ada pancaran rasa bahagia dari setiap wajah yang mengikuti salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Saya yakin bahwa kebahagiaan kita pada pagi hari ini bukan karena hanya kebahagiaan fisik saja, bukan hanya karena bahagia dengan baju baru, dengan kue lebaran, opor ayam dan lain-lain, tapi justru kebahagiaan kita jauh melampaui itu semuanya. Bahkan sebagaimana yang sering kita dengar, bahwa kebahagiaan kita sebenarnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aidu liman ta'atuhu tazid. Laisal aidu liman tajammala bil libasi war rukub, wa innamal aidu liman ghufirat lahu dzunub. Tidaklah hari raya itu hanya dengan menggunakan pakaian baru, tapi hari raya itu esensinya adalah jika seseorang itu ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernyataan kedua, laisal aidu liman tajammala bil libasi war rukub. Tidaklah atau bukanlah hari raya itu orang yang senantiasa berhias dengan baju dan kendaraan, akan tetapi wa innamal aidu liman ghufirat lahu dzunub, yaitu hari raya itu sebenarnya adalah jika seseorang itu telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar kebahagiaan kita jamaah sekalian, di antaranya yang pertama yang patut kita renungi bersama, kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menunaikan ibadah agung puasa Ramadan ini, yang insya Allah kita semuanya telah meraih seluruh keberkahan dari bulan Ramadan ini, sebagaimana janji Allah di surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Coba renungkan firman Allah ini jamaah sekalian. Barang siapa yang telah melakukan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sama saja. Yang telah melakukan amal soleh tidak dibedakan oleh Allah. Laki-laki disebut secara khusus, perempuan juga disebut secara khusus. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu, maka kami, kata Allah, pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan pasti
akan kami berikan balasan kepada mereka itu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik dari apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian dimulakan Allah, hadirkan rasa bahagia itu dengan kita bisa merasakan meraih kehidupan yang baik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kita semuanya diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan sanak kerabat, famili, handai tolan, tetangga. Ini adalah kesempatan yang langka bisa jadi pada era modern ini, di mana tidak semua keluarga besar di era modern ini bertemu dalam setiap saat di satu kampung. Sebagian mungkin ada di luar kota, bahkan sebagian mungkin ada di luar negeri. Maka silahkan nikmati kebersamaan selama masih kita diberikan kesempatan bertemu dengan keluarga besar kita masing-masing. Kita yang masih bertemu dengan orang tua kita, kakek nenek kita, bapak ibu kita, saudara, tetangga, dan handai tolan semuanya, silahkan dinikmati kesempatan bertemu pada tahun ini. Karena belum tentu jamaah sekalian pada tahun-tahun mendatang kita masih bisa bertemu. Yang masih bisa bertemu silahkan dinikmati pertemuan itu dengan sebaik mungkin. Mungkin singkat, tapi silahkan digunakan dengan sebaik mungkin, karena belum tentu ajal masih ada sampai tahun depan. Dan bagi yang sudah tidak bertemu, jangan dilupakan doa terbaik kita kepada orang-orang yang kita cintai, yang sudah mendahului kita bersama. Karena Abdullah bin Salam meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmizi, haditsun hasan. Wahai manusia, sebarkanlah kedamaian, wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang-orang yang bisa diberi makan, wasilul arham, jalinlah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam pada saat manusia banyak yang tidur, balasannya tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat dan dengan penuh kedamaian. Amin Allahumma amin. Kemudian jamaah sekalian, jangan lupa dasar kebahagiaan kita juga. Kita mungkin di sini tergolong alhamdulillah banyak, tapi lebih masih sedikit sebenarnya. Maka jangan sampai rasa bahagia ini terputus dan hanya tersekat dengan area ini saja. Ingat bahwa yang sedang bahagia sekarang adalah sekitar 2 miliar umat Islam di seluruh penjuru belahan bumi ini, dengan satuan waktu di negara masing-masing. Mereka semua berbahagia dengan Idul Fitri ini. Terlepas dari masalah yang dihadapi oleh negara masing-masing, maka di Idul Fitri ini sebisa mungkin kita harus tampakkan rasa bahagia tersebut pada diri kita masing-masing. Karena jamaah sekalian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, madza yasna'u a'da'i bi inna sa'adati fi qalbi, ainama dhahabtu fahiya ma'i. Karena beliau ini hidup di masa penjajahan Mongolia. Beliau termasuk orang-orang yang ulama yang dipenjara oleh orang-orang Mongol waktu itu. Dan kemudian beliau berkomentar seperti ini, inna sa'adati fi qalbi, kebahagiaanku itu ada di dalam hatiku. Ainama dhahabtu, kemana saja aku pergi, maka kebahagiaan itu ada dalam hatiku. Jamaah sekalian, jangan biarkan orang lain merenggut kebahagiaan kita dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun kondisi kita, silahkan hadirkan rasa bahagia ini di dalam hati kita masing-masing. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita akhirnya menjadi orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pada saat Rasulullah naik mimbar Jumat, beliau mengatakan amin 3 kali.
Salah satu dari amin 3 kali, begitu ditanya oleh para sahabat, kenapa Anda membaca amin? Kemudian beliau mengatakan, Roghima anfum ri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu fakultu amin. Terhina seseorang jika dia telah mendapati Ramadan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian qultu amin, aku mengatakan amin, yaitu penuhilah doaku ini ya Allah. Coba Rasulullah SAW yang doa malaikat Jibril, malaikat terbaik, yang mengamini adalah Rasulullah SAW, nabi terbaik. Maka jangan sampai kita masuk dalam hadis ini yang didoakan oleh beliau berdua ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karena bahwa Ramadan ini diantaranya, selain kita harus berbahagia, kita hadirkan rasa bahagia, kita harus merenungi makna yang kedua dari Ramadan ini adalah bahwa puasa kita mengajarkan keseimbangan hidup. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tahu semua komponen kita manusia ini, kita diberikan oleh Allah fisik, kita diberikan oleh Allah ruh, kita diberikan oleh Allah hati, kita diberikan oleh Allah akal pikiran. Tapi jangan lupa kita juga diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing semuanya itu membutuhkan kombinasi gizi yang cukup, tidak melampaui batas dan tidak kurang. Itulah esensi makna puasa yang perlu kita ambil renungan dari puasa tersebut, untuk mencapai titik keseimbangan dan mendapatkan kemaslahatan dan jauh dari kemudaratan yang akan merusak diri kita sendiri, keluarga kita, bangsa, negara, bahkan di dunia internasional. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa secara umum kita harus melaksanakan jalbul masolih wadarul mafasid, mengambil kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, maka puasa ini mengajarkan kepada kita selama 1 bulan kita semuanya diatur pola makan kita, pola tidur kita, pola ibadah kita, pola berpikir kita, pola aktivitas yang lain. Semuanya itu mudah-mudahan menjadi kebiasaan baik yang kita bawa untuk 11 bulan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Telah kami utus para rasul kami dengan bukti-bukti yang jelas, dan telah kami turunkan kepada mereka tidak hanya kitab suci. Jamaah sekalian, diturunkan oleh Allah kitab suci yang pertama, yang kedua al-mizan, yaitu neraca keadilan atau timbangan untuk bisa kita hidup seimbang, liyaquman nasu bil qisti, agar manusia itu bisa hidup dengan seimbang dalam hidupnya fid dunya wal akhirah. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam tafsir Ibnu Asyur disampaikan, mizan di sini adalah musta'arun lil adli bainan nas fi i'ta'i huquqihim, adalah keseimbangan di antar manusia dalam memberikan hak-hak kepada mereka. Karena masing-masing kita ini ada kewajiban, ada hak yang harus kita tunaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian al-qistu, keadilan ini adalah adil dalam segala bidangnya, dan itu lebih luas daripada mizan, liyaquman nasu bil qisti. Maka jamaah sekalian, meskipun dalam faktanya kita dalam kehidupan kita ini terkadang agak susah memang mencapai titik keseimbangan tersebut, karena bisa jadi ada orang terlalu dominan kepada fisik saja yang diperhatikan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang jadi patokan hidupnya hanya hal-hal penampilan dan pertimbangan duniawi semata.
Karena pertimbangannya adalah terlalu dominan di sisi yang fisik saja. Ada orang yang kemudian terlalu dominan di sisi ruh dan jiwa saja, akhirnya terjebak kepada aliran kebatinan. Ia lupa bahwa kakinya masih nginjak bumi, perutnya masih butuh makan dan minum. Tapi juga yang ketiga, jamaah sekalian, terlalu dominan di akal pikiran saja. Akhirnya orang yang seperti ini terlalu mendewa-dewakan akal pikirannya dan lupa dengan wahyu Allah, Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada orang juga, jamaah sekalian, yang terlalu memikirkan dominan untuk wahyu saja, seakan-akan akal pikiran ini tidak dipakai sama sekali. Orang yang seperti ini bisa jadi akan terjadi dalam pikirannya terlalu tekstualis saja. Dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya, akal jernihnya untuk berpikir dan kemudian mengambil kesimpulan hukum dari seluruh teks yang ada. Contoh sederhananya misalnya, jamaah sekalian, kita bayar zakat fitrah. Kenapa kita bayar pakai beras? Padahal Rasulullah tidak pernah bayar pakai beras. Di situ kesimpulan hukumnya diambil melalui teks dan juga melalui akal pikiran. Maka jamaah sekalian, hidup seimbang ini sangat penting. Karena dalam Islam ada 4 dalil yang disepakati. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Al-Hadis, kemudian ada Al-Ijma' dan ada Al-Qiyas. Al-Qiyas itu adalah tumpuannya di akal pikiran. Dan akal pikiran ini menjadi manatut taklif, menjadi sebab Allah memberikan kepada kita beban ibadah yang kita jalankan setiap hari. Maka puasa kita mengajarkan kepada kita keseimbangan hidup kepada kita semuanya. Ada kalanya kita lapar, ada kalanya kita kenyang, ada kalanya kita kenyang. Sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar lembah di Mekah itu menjadi semuanya menjadi emas. Rasulullah SAW menolak dengan halus mengatakan, La ya Rabb, aku mohon tidak berkenan, walakin asba'u yauman wa aju'u yauman. Yang aku mohon adalah aku bisa kenyang sehari dan bisa lapar sehari. Kenapa jamaah sekalian? Kemudian beliau menyampaikan alasannya, fa idza ju'tu, saat aku lapar, tadarra'tu ilaika wa dzakartuk. Aku bersimpuh di hadapanmu dan aku selalu berzikir kepadamu saat aku lapar. Aku butuh engkau yang telah memberikan kepadaku rasa kenyang. Saat aku kenyang, fa idza syabi'tu, aku segera bersyukur kepadamu dan aku segera memujimu. Jamaah sekalian yang melakukan Allah, makanya Rasulullah SAW juga sering mengingatkan kepada kita, halakal mutanatti'un, dan disampaikan 3 kali. Celakalah orang-orang yang melampaui batas. Celakalah orang-orang yang melampaui batas. Celakalah orang-orang yang melampaui batas, yang bersikap ekstrim. Jamaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga menambahkan, la tusyaddidu ala anfusikum. Janganlah kalian bersikap ekstrim kepada diri kalian sendiri, fayusyaddidallahu alaikum. Lalu Allah menjadikan kalian berat dan keras. Fa inna qauman syaddadu ala anfusihim. Jika seseorang atau suatu kaum mereka menjadikan dirinya sangat keras untuk dirinya, maka Allah akan menetapkan rasa keras itu kepada dia. Contohnya umat Islam terdahulu dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah memberikan kepada mereka keseimbangan, tapi orang-orang Yahudi yang menjadikan mereka keras untuk diri mereka sendiri dalam hal makanan misalnya, yang halal diharamkan oleh mereka sendiri. Akhirnya Allah tetapkan itu haram. Orang-orang yang sebelumnya, yang Nasrani juga sama. Mereka terlalu longgar, bahkan yang tidak baik juga dikonsumsi. Dan Allah kemudian tetapkan kepada mereka bahwa mereka akhirnya diganti oleh orang-orang yang terbaik di antara kita semuanya ini, dan menjadi doa kita semuanya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada satu nasihat Salman Al-Farisi
Beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Suatu ketika Abu Darda mengeluhkan istrinya, istri Abu Darda mengeluhkan kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, seakan saudaramu ini sudah tidak butuh dunia, dia hanya butuh akhirat saja." Akhirnya Salman Al-Farisi bertamu ke rumah Abu Darda dan kemudian menasihati Abu Darda ini dengan mengatakan, "Inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li dhaifika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah." Sungguh wahai Abu Darda, jiwamu memang punya hak yang harus kamu tunaikan, tapi juga Tuhanmu itu juga punya hak yang harus ditunaikan. Wa inna lidhaifika, tamumu juga punya hak yang harus ditunaikan, dan keluargamu itu punya hak yang juga kamu harus tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berilah setiap porsi hak itu sesuai dengan porsi masing-masing. Memang tidak mudah, tapi kita terus berusaha jamaah sekalian. Kita penuhi hak dan kewajiban kita sebagai pribadi, hak dan kewajiban kita sebagai keluarga, bangsa, negara, bahkan di umat internasional di seluruh muka bumi ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman, as'adakumullah. Yang ketiga, yang kita ambil hikmah dan pelajarannya adalah bahwa bagaimanapun masalah dan kondisi kita saat ini, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa, bahkan sebagai dunia internasional sekalipun, maka kita tetap harus menatap masa depan dengan penuh optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya telah memberikan kepada kita bekal dengan begitu banyak, dan manusia diberikan bekal untuk bisa survive dengan keadaan apapun, dan naluri survive itu ada dalam diri kita sebenarnya jamaah sekalian. Dari asal penciptaan kita semua yang lahir di dunia ini sebenarnya adalah manusia-manusia yang paling unggul, yang bisa menembus dinding rahim seorang ibu, dan akhirnya kita bisa lahir di dunia dengan selamat. Tanda yang paling sederhana, setiap manusia yang sedang sakit, dia pasti ingin segera sembuh. Tanda yang paling sederhana, orang yang sedang menganggur, dia sangat ingin dapat pekerjaan dengan secepat mungkin. Orang yang miskin, dia berusaha untuk merubah nasibnya. Itu naluri survive kita masing-masing. Orang yang sedang tidak berilmu, yang tidak mempunyai ilmu, dia nalurinya ingin terus belajar dan ingin menambah ilmunya. Maka jamaah sekalian, pasti dalam kehidupan kita tidak bisa dipungkiri, pasti ada tantangan, tapi juga kita harus melihat pasti ada peluang. Rasulullah menyatakan, ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawaan. Dalam hal penyakit, tidaklah Allah menurunkan penyakit, tapi pada saat yang sama sebenarnya Allah juga telah menurunkan obatnya. Tinggal kita berusaha menemukan obat tersebut. Makanya jamaah sekalian, ayat yang sering kita dengar dari surat Al-Muluk ini, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, maha berkah Allah, yang di dalam genggamannya kekuasaan itu ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup agar menguji kita semua, kalian semua, ayyukum ahsanu amala, mana yang paling baik amalnya di sisi Allah. Wa huwal azizul ghafur. Dialah maha perkasa lagi maha pengampun. Maka jamaah sekalian, seberat dan sebanyak apapun tantangan, masalah, ujian yang kita hadapi saat ini, mari kita adukan kepada zat yang maha kuat, zat yang maha memudahkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saat kita diberikan ujian,
Coba, bisakah kita tidak mengeluh, tapi justru kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan memberikan kepada kita punggung yang kuat untuk memikul beban, dari beban pribadi kita, keluarga kita, umat dan bangsa Indonesia kita ini. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, melalui ilham, potensi yang Allah berikan kepada kita masing-masing, dengan sekuat tenaga kita mencari dan menjemput semua peluang dan solusi yang ada di hadapan kita. Karena jamaah sekalian, kita semuanya telah dibekali oleh Allah untuk bisa survive dan bertahan hidup. Dan faktanya manusia bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun. Kita di Indonesia yang hidup di negara tropis, kita bisa hidup. Ada orang-orang hidup yang bisa hidup di negara kutub selatan dan utara, mereka bisa hidup. Di tengah gurun Sahara, manusia juga bisa hidup. Di tengah lautan, manusia hidup. Dan semuanya mereka bisa survive dengan kondisinya masing-masing. Maka yang kemudian kita juga pertahankan rasa survive ini dalam hal kehidupan kita, dan kemudian juga dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah memberikan kepada kita panduan. Karena Rasulullah yu'jibul fa'lal hasan. Rasulullah itu sangat takjub, sangat senang kepada rasa optimisme yang baik yang ada dalam diri umatnya. Wa yakrah at-tiarah, dan Rasulullah tidak suka kepada hal-hal yang tiarah, tatoyur, melihat sesuatu pesimis, melihat sesuatu pesimis. Rasulullah tidak suka yang seperti itu. Rasulullah sukanya adalah yang selalu optimis, yang dipancarkan oleh umatnya. Kemudian jamaah sekalian, kita juga sering mendengar di surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kemudian Rasulullah juga menyatakan, i'malu, aktivitas, lakukan aktivitas apapun itu, fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka setiap orang akan dimudahkan dengan sesuai asal penciptaan mereka semua. Bahkan jamaah sekalian, yang paling ekstrim yang Rasulullah sampaikan kepada kita, kalaupun besok itu kiamat dan kita, di tangan kita masih ada tunas, Rasulullah menganjurkan tanam tunas itu meskipun besok sudah kiamat. Rasulullah SAW bersabda, riwayat Bukhari dan Ahmad, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah. Kalau misalnya kiamat itu terjadi dan di tangan kalian masih ada tunas, fa in istata'a an la takum, kalau kiamat itu belum terjadi dan tunas itu sempat untuk ditanam, falyagrisha, maka tanamlah tunas itu, meskipun manfaatnya mungkin jauh, masih jauh yang dari, tapi kita sudah menanam manfaat dari asal tunas itu, meskipun mungkin manfaatnya belum dirasakan sekaligus pada saat itu. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil fadilah Ramadan ini dengan sempurna, dan kemudian kita tetap diberikan oleh Allah kemudahan untuk menatap masa depan dengan penuh optimisme dan menemukan solusi dan jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi, baik masalah pribadi kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Amin Allahumma amin. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma innana ibaduk wa banu abidik wa banu amatik nawasina biyadik madin fina hukmuk
adlun fina qada'uk, nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina wa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna bidhunubina ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala maridan illa syafaitah wala mubtalan illa afaitah wala maitan illa rahimtah wala aduwan illa khadhaltah wala taiban illa qabiltah wala jahilan illa 'allamtah wala mujahidan fi sabilika illa nasartah wala waladan illa aslahtah wala aiban illa satartah wala asiran illa yasartah wala haqqan illa istakhrajtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan walana fiha salahan illa qadaitaha ya aziz ya ghaffar ya mujibas sailin. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihad wal fitan ma dhahara minha ma batan an baladina hadza Indonesia khassa wa an biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.